Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan di hari yang baru, di pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami akan menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan, Tuhan anugerahkan kepada kami. Ada maksud dan rencana Tuhan, dan supaya kami tidak salah melangkah, kami akan pedomani itu dengan firman Tuhan. Maka kami berdoa, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus ketika firman ini akan kami terima. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, kita masih ada di dalam minggu Prapaskah, dan kita akan memasuki dan sedang berada di minggu Prapaskah yang ketiga. 2 minggu sebelumnya saya sudah membawakan renungan firman di dalam minggu Prapaskah dari perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, perkataan pertama dan perkataan kedua. Sekarang saya akan membacakan bagi kita perkataan yang ketiga. Dan perkataan yang ketiga itu tertulis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 26 dan ayatnya yang ke-27. Yohanes pasal 19 ayat 26 dan ayat 27 firman Tuhan demikian. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah anakmu, inilah ibumu. Itulah tema renungan kita pada pagi hari ini. Perkataan ini Bapak Ibu Saudara, itu ditujukan yang pertama kepada Maria. Maria sebagai ibu yang pernah mengandung, yang melahirkan, yang membesarkan Yesus Kristus. Permintaan kepada Maria adalah supaya Maria dapat menerima Yohanes sebagai anak. Bapak Ibu Saudara, secara biologis Yohanes memang bisa disebut sebagai anak Maria. Kenapa? Karena ibu Yohanes namanya adalah Salome. Nama ibu Yohanes adalah Salome. Salome ini adalah saudara sepupu dari Ibu Maria atau Ibu Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang ditekankan oleh Yesus bukanlah hubungan secara biologis, namun hubungan secara rohani yang disebut sebagai keluarga Allah. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Yesus untuk meninggalkan kehidupan lama kita, supaya kita berkomitmen untuk mengasihi dan mengikuti Yesus. Inilah sesungguhnya hakikat dari gereja, eklesia, yaitu orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Dan kitalah yang disebut sebagai keluarga Allah. Keluarga Allah adalah sebuah orang yang melakukan kehendak daripada Allah. Kehadiran Tuhan Yesus di tengah kehidupan manusia adalah kehendak daripada Bapa. Ia datang ke dunia juga untuk menyatakan kehendak daripada Bapa. Yesus juga mau agar orang yang mengikutinya melakukan kehendak Bapanya. Karena dikatakan orang seperti itulah yang akan menjadi anggota daripada kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
permintaan daripada Yesus adalah Maria menerima Yohanes menjadi anaknya dalam keluarga Allah. Yang berikut dikatakan, inilah ibumu. Ungkapan ini merupakan bentuk timbal balik dari apa yang disampaikan Yesus kepada Maria. Dan kalimat ini ditujukan kepada Yohanes sebagai murid yang paling dekat dengan Yesus. Dan ada dua kebenaran Bapak Ibu Saudara yang bisa kita gali dari ungkapan ini. Bahwa memang Yohanes memiliki keberanian dan kesetiaan yang lebih baik dari murid-murid yang lain. Sebab hanya Yohanes yang berani menyaksikan penderitaan daripada Kristus. Mulai dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mau orang-orang yang mengasihi hidup berdampingan satu sama yang lain. Maria menerima Yohanes sebagai anak, dan Yohanes mau menerima Maria sebagai ibunya. Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang mau melakukan kehendak Allah. Dan sebagai buktinya adalah mau mengasihi anggota keluarga Allah lainnya. Orang yang mengasihi Allah tidak perlu ragu-ragu atau khawatir untuk tetap mengasihi Allah dalam segenap hidupnya, baik dalam suka maupun di dalam duka. Dan orang yang telah dikasihi Allah pasti dapat juga mengasihi orang lain. Sebab jika tidak demikian, ia adalah pendusta. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup sebagai keluarga Allah satu sama yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Perkataan yang ketiga telah kami pelajari. Mengajar kepada kami supaya hidup berdampingan satu sama yang lain. Saling mengasihi sebagai keluarga-keluarga Allah. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami mencintai kehidupan yang penuh dengan kebersamaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.